Wow, manusia bisa membedakan lebih dari 1 triliun bau loh. Dan setiap orang punya bau badan yang unik. Haha, jelas dong. Tapi tenang, bau badanku gak akan sampai ke kamu kok. Nah, kamu penasaran gak sih dengan prosesnya? Yuk, kita cari tahu. Semisal kamu sedang makan kue hangat, baunya wangi, rasanya juga lezat. Saat kamu melumatnya di dalam mulut, kuemu mulai melepaskan molekul kecil. Molekul ini bergerak melalui kerongkongan dan sebagian juga mencari jalan menuju hidung. Nah, sekarang coba bayangkan kamu berjalan memasuki ruangan yang diterangi cahaya lilin beraroma vanila. Kamu mengenali bau harum itu melalui proses yang disebut difusi. Udara dan molekul bau menyebar bebas ke segala arah dan sampai ke hidungmu. Oke, aku akan mengecilkan diri sampai seukuran molekul bau agar bisa kutunjukkan prosesnya. Saat kamu menarik nafas dalam-dalam, aku akan masuk melalui hidungmu, organ pertama dalam sistem pernafasan. Awas, hati-hati, jangan sampai kesandung. Upilnya gede-gede. Kamu bisa lihat kan bulu-bulu kecil dan tebal ini? Fungsinya sebagai pengaman dan ukurannya setebal folikel rambut di kepala. Tugasnya menghalau debu, kotoran, kuman, dan partikel lain agar tidak memasuki paru-parumu. Cairan berkilat di ujung bulu hidungmu itu adalah lendir. Bukan ingus loh ya. Fungsinya menjebak partikel asing yang masuk ke hidung. Selain itu, menjaga kelembapan lapisan dalam hidung karena kulitnya, sehingga perlu selalu dihidrasi. Oh, perlu hati-hati nih. Kadang aku suka menghindar dari benda besar yang suka menyerangku ini. Tapi tenang, cuma jari yang mau mengorek upil kok. Selanjutnya, terdapat bulu-bulu kecil bernama silia. Tapi kamu cuma bisa melihatnya dengan bantuan mikroskop. Silia juga merupakan mekanisme pertahanan. Letaknya juga ada di dalam telinga dan bagian tubuh lain. Saat benda asing terjebak, silia bergerak ke sana kemari untuk mendorong lendir keluar. Silia juga mengirimkannya ke tenggorokan atau bagian depan hidung. Leganya ada celah lagi. Inilah rongga hidung yang memanjang sampai bagian atas tenggorokan. Tugasnya menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang kamu hirup. Kamu bisa lihat bagian memanjang di dinding rongga hidung itu? Namanya turbinat. Di setiap lubang hidung, jumlahnya ada 3. Turbinat pertama menjadi jaringan pertama yang terkena kontak dengan udara dari luar. Molekul oksigen akan meluncur menuju paru-paru, tapi kita akan bergerak ke arah yang lain. Sebagian molekul bau juga memasuki paru-paru, tapi langsung keluar lagi saat kamu menghembuskan napas. Lihat lapisan lendir tipis itu. Kita akan menuju ke situ. Di bawahnya terdapat lebih banyak silia, kemudian epitel penciuman. Inilah jaringan sangat khusus yang terletak di langit-langit rongga hidung. Spons lembut yang mengandung zat penting seperti detektor bau yang bergerak menuju ke otakmu. Wah, ada benda kecil dan bercabang seperti akar tanaman. Itulah dendrit, perpanjangan dari sel saraf. Kita punya sekitar 8 juta neuron pada masing-masing lubang hidung. Saatnya masuk dan melihat isinya. Ayo! Bulatan kecil mirip biji buah ceri ini adalah reseptor baumu. Reseptor ini disangga oleh sel-sel lain, seperti bantal yang diletakkan di antara bola kaca agar tetap di tempat. Aku mau lebih mengecil lagi, lalu mengaktifkan salah satu reseptor bau itu. Nah, masing-masing reseptor sensitif terhadap sejumlah bau. Aku akan mengikatkan diri dengan reseptor yang sensitif terhadap bauku, persis seperti sekeping puzzle masuk pada tempatnya. Saat sel reseptor mengambilku, terjadilah beberapa hal. Reseptor ini menembakkan sinyal listrik melalui saluran tipis yang disebut akson. Yuk, kita ikuti arahnya. Tok-tok. Rasanya seperti mengetuk cangkang keras. Sebutannya lempeng cribriform, pemisah antara otak dengan rongga hidung. Lempeng ini punya lubang-lubang kecil sehingga saraf pembawa bau bisa melaluinya. Saat kita bergerak naik, saraf-saraf itu mulai terhubung membentuk jalinan. Kalau kita masuk ke dalam salah satu lubang di lempeng, kita akan lihat banyak jalinan yang lebih dalam. Oh, wow! Lihat tuh, jalinan sarafnya membentuk bola kecil yang disebut glomerulus. Bagian ini menerima input dari sel reseptor kecil dan akan memprosesnya lebih jauh. Meski cuma menerima data bau dari satu reseptor, glomerulus bisa mendeteksi banyak bau. Kamu punya sekitar 1.800 bola seperti ini yang tersebar di atas lubang hidung. Dan semuanya terletak di atas lempeng keras yang tadi kita masuki.
Kita sampai di perpanjangan luar otak yang terletak di atas rongga hidung. Wujudnya seperti bohlam dan dinamakan bulbus olfactorius. Di depan kita terdapat saluran panjang. Bola-bola pemroses berukuran kecil telah membesar jadi sel mitral. Sel ini merupakan neuron dan terlihat seperti laba-laba kecil berkaki sangat panjang di setiap sisi. Yuk, kita masuk ke dalam bulbus olfactorius, tepatnya menuju saluran penciuman, lalu ke bagian dalam otak. Bulbus olfactorius adalah bagian dari sistem limbik. Inilah jaringan besar pada berbagai struktur dekat dengan otak tengah dan berhubungan dengan sistem saraf. Sel otak membawa informasi menuju area pencium yang bernama amigdala. Disinilah emosimu diproses. Area ini juga mengaktifkan respon fight or flightmu. Kemudian sinyal bergerak menuju hipokampus, tempatmu membentuk ingatan, memproses emosi, dan mempelajari berbagai hal. Perhentian selanjutnya, talamus. Area ini mengirimkan sebagian informasi bau ke korteks orbitofrontal untuk dihubungkan dengan informasi pengecapmu. Cuma baulah yang melintas langsung menuju bagian emosi di kepala. Indera lain seperti penglihatan dan pendengaran akan menuju talamus terlebih dahulu. Talamus berfungsi sebagai pusat relay di bagian tengah belahan otak, dan ia mengirimkan data itu ke area otak lainnya. Tetapi, indera penciuman kita bekerja secara misterius. Kalau kamu belum makan dalam waktu yang cukup lama, tubuhmu akan menghasilkan hormon grelin. Hormon ini mengirimkan sinyal menuju otak. Kamu perlu energi, perutmu sudah kosong tuh. Otakmu merespons dengan membuatmu merasa lapar. Hormon yang sama mengaktifkan beberapa reseptor, kemudian memicu bulbus penciuman kecil yang sudah kita lewati tadi. Akibatnya, daya penciumanmu jadi lebih tajam untuk meningkatkan peluangmu untuk menemukan makanan. Bayangkan, kamu sedang ada di toko. Seseorang menyemprotkan parfum di selembar kertas. Kamu mencondongkan badan untuk menciumnya dan menutup mata. Tindakan ini berfungsi seperti proses eliminasi, yaitu menonaktifkan salah satu indera untuk mempertajam indera yang lain. Sama halnya dengan saat seseorang mengecilkan volume radio di mobil saat dia tersesat atau mencoba untuk berkonsentrasi. Saat sedang flu, daya penciumanmu hilang. Itu disebut anosmia atau tidak bisa mencium bau. Dan karena bagian atas tenggorokanmu tersambung dengan hidung, saat mengunyah makanan, terlepaslah aroma, lalu reseptor baumu. Saat hidungmu tersumbat, molekul bau dari makanan tidak bisa mencapai sel sensorik karena tidak bisa mencari jalan menuju talamus agar terhubung ke indera pengecap. Karena itulah, semua makanan jadi terasa hambar. Semua orang mencium bau dengan beragam reseptor. Beberapa ilmuwan percaya kalau setidaknya ada satu bau yang tidak bisa dideteksi tiap orang, baik bau vanila, bawang putih, mentol, kopi, atau bahkan jenis buah tertentu. Kamu pernah menghirup cabai pedas yang membuatmu terbatuk? Beberapa tahun lalu, para ilmuwan menemukan kalau paru-paru juga punya reseptor bau. Reseptor mengirimkan bau pedas menuju otak, lalu memberimu sinyal agar segera terbatuk. Sangat menakjubkan ya? Semoga bermanfaat. Dadah! Kalau kamu nggak mau bersin di momen yang kurang pas, pencet pangkal hidungmu dengan jari. Dengan begini, otakmu akan menerima sinyal alarm yang akan menghentikan semua proses lain, termasuk refleks bersin. Oh iya, bersin terlama juga tercatat pada tahun 1981. Ups, dan berlangsung selama 976 hari. Selama itu, wanita asal Inggris telah bersin lebih dari 1 juta kali. Bagian otak yang mengendalikan penglihatan berada di belakang kepala. Menariknya, otak bagian kanan mengendalikan penglihatan sebelah kiri dan sebaliknya. Saat kamu berada di tempat berisik seperti konser, tutup kedua kupingmu biar pendengaranmu lebih tajam. Tekan tragus alias lekukan tulang rawan di depan lubang telinga ke dalam telinga, lalu arahkan telingamu ke lawan bicaramu. Saat kamu gugup, lipat keempat jemarimu dan luruskan jempolnya, kemudian tiup. Untuk menghentikan cegukan, taruh es batu di permukaan lidah, atau tutup kedua telinga dengan telapak tangan sambil minum air pakai sedotan dalam satu tarikan nafas. Cara lainnya, misalnya dengan menarik ujung lidah atau meluruskan tangan ke atas. Bunyi dengkur maksimal rata-rata manusia sebesar 60 desibel, atau sekeras percakapan biasa. Tapi kadang intensitasnya bisa sampai 80 desibel atau sekeras bunyi blender. Kalau mau bangun tidurmu lebih cepat, tahan nafas selama beberapa saat.
Detak jantungmu akan lebih kencang dan tubuhmu akan memasuki mode aktif. Tapi jangan keseringan melakukannya ya. Kalau bangun tidurmu terlalu mendadak, jantungmu bisa stres. Saat moodmu berantakan, gigit pensil aja. Otot yang dipakai untuk tersenyum akan mulai aktif dan mengirim impuls khusus menuju otak agar menghasilkan endorfin. Cuma dalam sekejap, senyummu akan berubah jadi lebih tulus. Orang kinan cenderung mengunyah makanan dengan geraham kanan, sedangkan orang kidal seringnya menggunakan geraham kiri. Bau rosemary bisa membantumu mengaktifkan ingatan super. Kalau kamu perlu menghafal, rebahan di tempat tidurmu aja, lalu taruh rosemary di dekatmu. Dijamin deh, kamu akan bisa mengingat informasi secara cepat dan efektif. Kalau kakimu kebas, gelengkan kepala aja. Semenit kemudian, otot kakimu akan lebih rileks setelah kesemutanmu hilang. Otot yang ngebantu mata kita fokus bergerak sekitar 100.000 kali dalam sehari. Untuk mencapai jumlah segitu, kaki kita harus berjalan sejauh 80 km. Kondisi deja vu sebetulnya dipicu oleh otak yang agak ngelek. Menurut salah satu teori, deja vu terjadi ketika otak memindahkan informasi ke bagian-bagiannya. Kalau prosesnya agak lelet, otak akan mendapat informasi ini sebanyak 2 kali. Dengan kata lain, dia akan memproses peristiwa yang telah terjadi. Di antara semua orang yang bisa menggerakkan daun telinga, cuma 30%-nya yang bisa menggerakkan salah satunya. Mulut terasa gatal saat makan nanas, karena nanas juga ikut memakan kita. Cuma buah ini yang diketahui mengandung bromelain, atau enzim pengurai protein. Tapi untungnya, lambung kita bisa menguraikan enzim ini. Kalau tenggorokanmu gatal, garuk aja telingamu. Salah satu sarafmu akan terstimulasi dan menyebabkan kejang di tenggorokan. Gatalmu pun segera lenyap. Anehnya, kita lebih banyak membakar kalori saat sedang tidur daripada cuma nonton TV. Coba deh minta temanmu duduk di kursi, lalu tempelin jari telunjukmu di dahinya. Kalau sudah, minta dia bangkit tanpa bantuan tangan. Pasti nggak akan bisa. Sama seperti ekor salamander yang bisa tumbuh lagi, tulang rawan manusia juga bisa beregenerasi. Sendi kita dikelilingi tulang rawan yang sangat elastis. Belum lama ini para ilmuwan menyatakan tulang rawan kita bisa pulih sendiri. Kemungkinan besar proses ini akan sangat efektif kalau terjadi di mata kaki, tapi kurang efektif di area lutut dan yang paling nggak efektif terjadi di pinggul. Kalau kamu tiba-tiba kena vertigo saat lagi rebahan, tapakkan salah satu kakimu ke lantai. Otak akan tahu kalau kamu sedang berdiri di atas permukaan keras, sehingga sensasi menyakitkan itu akan hilang. Cuma 30% manusia yang bisa bikin lubang hidungnya membesar saat narik nafas. Orang yang menepuk punggungmu saat dipeluk secara nonverbal memintamu untuk melepasnya. Pemilik garis tangan tunggal cuma punya 1 garis di telapak tangannya. Orang seperti ini sangat langka karena jumlahnya cuma 1,5% dari populasi dunia. Jadi, kebanyakan orang punya 2 garis tangan. Pria lebih mungkin memiliki garis tangan tunggal daripada wanita, dan di banyak kejadian, fitur ini diturunkan dalam keluarga. Umur kuncup pengecap di lidah kita sangat pendek, kurang lebih cuma 10-14 hari. Bibir ratusan kali lebih peka daripada ujung jemari kita. Kulit akan berkerut setelah lama terendam air. Tapi bukan karena jemarinya menyerap air sih, kerutan pada jari ini bisa bikin cengkeraman tangan kita lebih kuat. Menurut penelitian, bersin bisa bikin hidung kita melakukan riset. Saat bersin, sel di lapisan dalam hidung atau silia kembali fresh. Penderita anosmia nggak bisa ngebedain dan mendeteksi bau. Jumlah makanan yang kita konsumsi seumur hidup kurang lebih seberat 8 gajah Asia. Pantesan ya, kita juga menghabiskan hampir 4 tahun untuk makan. Kulit menganalisis 1 juta bit data per detik. Telinga dan hidung memproses 100.000 bit. Sedangkan lidah terbilang kurang produktif karena cuma menganalisis 1000 bit data. Multitasking sangat sulit dilakukan. Saat multitasking, otak kita terus beralih ke tugas lain secara cepat. Tapi kebanyakan dari kita malah akan melakukan kesalahan dan waktunya jadi molor 2 kali lebih lama dari biasanya. Selain itu, saat melakukan aktivitas fisik secara rutin, kita juga bisa mengaktifkan mental. Makanya, kita bisa jogging atau mandi sambil mikirin masalah pekerjaan. Orang-orang yang terus-terusan ngerapihin lengan bajunya kemungkinan sedang gugup. Nah, untuk nenangin diri, dia melakukan fidgeting. Kamu termasuk orang unik gak nih? Coba deh makan daun ketumbar.
Bagi sebagian orang, daun ini berasa kayak sabun karena di dalamnya memang terdapat bahan pembuat sabun. Tapi cuma 4-14% manusia yang punya gen khusus untuk mendeteksinya. Kalau kamu juga termasuk di dalamnya, selamat. Orang dewasa akan menggerakkan 200-an otot saat berjalan satu langkah. Mata kita selalu bergerak saat menangkap informasi visual. Kalau nggak gitu, citra visual yang kita peroleh nggak akan utuh. Tapi gerakan ini nggak teramati, karena otak kita bisa menjalankan fungsinya sebagai editor video canggih. Setelah menstabilkan citra yang tertangkap, otak menggabungkannya menjadi satu video ciamik. Dinding lambung berganti setiap 3-4 hari sekali, agar organ ini nggak mencerna dirinya sendiri. Saat seseorang berbohong, suhu di sekitar hidung dan sudut matanya naik. Fenomena ini disebut efek Pinocchio. Hati adalah satu-satunya organ tubuh manusia yang bisa beregenerasi total. Meski bobotnya tinggal 25%, organ ini bisa kembali ke ukuran semula. Sinestesia termasuk kemampuan unik dan langka. Pemiliknya bisa ngerasain musik atau mendengarkan warna. Tapi cuma 1 dari 2.000 orang yang mengalaminya. Kuku tangan dan kaki manusia modern tumbuh lebih cepat daripada mereka yang hidup setengah abad yang lalu. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh konsumsi protein kita yang lebih banyak. Kita akan mulai kehausan setelah kehilangan cairan tubuh sebanyak 1% dari total berat badan. Kalau angkanya mencapai lebih dari 5%, kita akan pingsan. Dan kalau sampai 10%, akibatnya bisa sangat fatal. Otak bisa menghasilkan lebih dari 48 pikiran, cuma dalam 1 menit. Berarti kalau sejam bisa sampai 3.000 pikiran, dan kalau sehari lebih dari 70.000. Rambut di kepala kita kurang lebih sebanyak 150.000 helai, dan tiap helainya tumbuh sekitar 1,27 cm setiap bulan. Kalau semua helainya digabungin, panjangnya bisa mencapai 16 km setiap tahun. Saat kakimu kram, tarik jempol kaki ke arahmu. Ototmu akan berkontraksi hingga bisa mengurangi tegang. Di dalam usus kita terdapat bakteri penghasil listrik. Bakteri ini melepaskan elektron, kemudian menghasilkan arus listrik kecil. Mungkin dengan begini, dia bisa menghasilkan energi. Mungkin buat nyalain lampu di usus? Nggak tahu juga sih. Seumur hidup, kita bisa mengingat sampai 150 triliun informasi. Kalau kamu gosok gigi sebelum makan atau minum, kuncup pengecapmu bisa kacau balau. Kebanyakan pasta gigi mengandung bahan kimia natrium lauryl ether sulfat dan natrium lauryl sulfat yang bikin kita kesulitan ngerasain manis, tapi malah gampang banget ngerasain pahit. Mutasi gen DEC2 bisa bikin kita fit dan kuat melek setiap malam. Pemilik kemampuan unik ini nggak akan kelelahan meski jarang tidur. Wah, gimana caranya ya biar punya superpower ini? Rata-rata mereka bangun tidur jam 4 atau jam 5 subuh. Dan pemilik gen ini cuma 5% dari total populasi dunia. Hanya manusia yang bisa meneteskan air mata emosional. Makhluk hidup lain netesin air mata hanya untuk melumasi bola mata. Wanita punya lebih banyak kuncup pengecap daripada pria. Mungkin karena ini juga 35% wanita termasuk super tester atau orang yang sangat sensitif terhadap rasa. Tapi cuma 15% pria yang punya kemampuan serupa. Foto orang yang alisnya gundul akan sulit dikenali. Berarti memang alis kita lebih mempengaruhi proses pengenalan wajah daripada mata. Saat nyatuin kedua tangan, 50% manusia akan naruh jempol kanannya di atas jempol kiri. 49% sisanya naruh jempol kirinya di atas jempol kanan. Dan cuma 1%-nya yang naruh kedua jempol bersebelahan. Di dalam otak terdapat lebih dari 86 miliar sel saraf yang saling terhubung oleh 100 triliun koneksi. Jumlah segitu jauh lebih banyak dari total bintang di galaksi Bima Sakti. Kalau kamu mau sabar ngitungin sel saraf satu persatu, prosesnya akan berlangsung sampai 3.000 tahun. Emang kamu mau praktekin langsung? Kapasitas memori otak kita setara dengan 4 terabyte hard disk atau lebih dari 8 juta foto. Kita bisa ingat sampai 10.000 wajah orang lain. Jumlah ini memang bervariasi bagi masing-masing orang, tapi rata-ratanya sekitar 5.000. Nggak serta-merta bisa ingat sama namanya sih, tapi kita akan ingat dengan fiturnya.
Dengan berjalan ke arah yang sama selama 12 jam setiap hari, kamu bisa mengelilingi bumi setelah 800 hari. Suku Bajo merupakan sekelompok orang nomaden yang tinggal di perairan Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Karena mutasi DNA, mereka bisa menyelam selama 13 menit pada kedalaman 61 meter. Keju biru bisa mempengaruhi mimpi dengan membuatnya lebih jelas. Saat naik pesawat, telinga kita bisa sakit dan meletup-letup. Makan permen karet bisa mengatasi masalah ini loh. Dengan begini, saluran penghubung tenggorokan dan telinga tengah alias tuba eustachius bisa ngebuka. Setelah saluran ini ngebuka, tekanan di dalam telinga akan lebih seimbang, sehingga bunyi letupan akan langsung hilang. Bisa juga dengan menguap. Mimpi merupakan kombinasi antara imajinasi, ingatan, dan pengetahuan kompleks. Rata-rata orang mengalami 4-7 mimpi setiap malam, tapi cuma sebagian kecil yang bisa mengingatnya. Meskipun sidik jari kita rusak, polanya bisa kembali ke bentuk semula. Saat kamu perlu berhadapan dengan orang yang lagi komplain, pasang cermin aja di belakang punggungmu. Orang yang marah-marah di dekatmu akan melihat dirinya di dalam cermin. Kemudian, akan mengurungkan perilaku kasarnya. Siapa juga yang mau ngelihat dirinya dalam kondisi begitu kan? Saat menua, kaki kita cenderung membesar sebab ligamen dan tendon di telapak kaki makin lemah. Karena bentuknya semakin pipih, telapak kaki kita jadi lebih lebar dan panjang. Cuma 3% manusia yang punya garis berbentuk X di kedua telapak tangannya. Di banyak budaya, bentuk garis ini dipercaya sebagai tanda kepribadian kuat. 73% otak manusia terdiri dari air, sama seperti jantung. Kalau sampai otakmu kehilangan 2% cairannya, kamu pasti akan mulai kecapean, ingatanmu makin acak-acakan, konsentrasimu gampang buyar, dan moodmu jadi berantakan. Tinggi badan kebanyakan orang sama dengan panjang rentang tangannya. Mau kamu cek dulu? Ya udah. Mutasi gen khusus bisa menghasilkan tulang super padat yang sulit patah. Tulang ini berkali-kali lipat lebih kuat dari tulang manusia biasa. Pemilik superpower ini juga cenderung lebih awet muda karena kulitnya glowing terus. Saat menatap langit biru, kamu pernah lihat titik kecil yang bergerak-gerak nggak? Biasanya, pola ini cuma terlihat selama 1 atau 2 detik. Kadang juga kelihatan mirip cacing kecil. Bentuk ini sebetulnya sel darah putih yang bergerak-gerak di depan retina. Jaringan di belakang bola mata ini sangat pekat cahaya, tapi kebanyakan orang nggak akan melihatnya, kecuali kalau diminta. Kalau lawan bicaramu ngangkat alisnya saat kamu cerita, kemungkinan dia sangat tertarik dengan ceritamu. Kalau diurai semua, untai DNA kita bisa sepanjang 16 miliar kilometer atau 40.000 kali jarak bumi ke bulan. Gigi manusia hampir sekuat gigi hiu loh. Email gigi kita merupakan bahan terkeras di seluruh tubuh. Efisiensi lubang hidung nggak selalu sama. Saat kita bernafas, salah satu lubangnya akan bekerja lebih ekstra. Dan tiap beberapa jam sekali, proses ini akan berganti. Telinga kanan kita lebih responsif terhadap obrolan, dan telinga kiri lebih peka terhadap musik. Para peneliti memperkirakan hal ini disebabkan oleh otak kiri kita yang memproses bahasa lisan, sedangkan otak kanan mengurusi musik dan kreativitas. Bibir kita kelihatan merah karena di bawah kulitnya terdapat banyak pembuluh kapiler. Saat menikmati makanan atau minuman dingin, kita bisa tiba-tiba ngerasain sakit kepala. Kondisi ini disebabkan oleh saraf di langit-langit mulut yang ikut dingin. Kemudian, saraf ini mengirim sinyal ke otak, memintanya untuk stop. Kalau kamu mengalaminya, tempelin aja lidahmu ke langit-langit mulut. Tempelin terus kuat-kuat hingga sakitmu reda. Bibir nggak bisa berkeringat karena di situ nggak ada kelenjar keringat. Bibir juga nggak punya kelenjar yang menghasilkan lapisan pelindung khusus agar kulitnya tetap terhidrasi. Makanya, bagian tubuh ini sangat rentan terhadap sinar matahari, angin, dan hawa dingin. Selain itu, bibir lebih gampang mengering daripada bagian tubuh lain. Kita nggak akan bisa ngerasain makanan tanpa air liur. Kuncup pengecap di lidah punya reseptor khusus yang mendeteksi berbagai rasa. Tapi kalau nggak ada cairan, rasa tersebut nggak akan berikatan dengan molekul. Di dalam tubuh kita cuma ada sebagian sel yang akan terus bertahan seumur hidup. Di antaranya yaitu sel lensa mata bagian dalam, sel otot jantung, dan neuron korteks cerebral atau lapisan luar otak kita. Generasi milenial saat ini berumur 25-40 tahun. Mereka cenderung lebih pelupa dari generasi sebelumnya. Tingkat stres yang lebih tinggi diduga telah jadi alasan utamanya.
Orang albino cuma punya sedikit melanin atau malah nggak punya sama sekali. Pigmen ini memberi warna rambut, kulit, dan mata kita. Albinisme termasuk kondisi langka, dan di Amerika Serikat saja penyandangnya cuma 1 dari 18.000 hingga 20.000 orang. Yang lebih langka lagi juga ada kok, namanya albinisme okuler. Menurut perkiraan para ahli, penyandang albinisme okuler cuma 1 dari 50.000 orang. Dalam sehari saja, darah di dalam tubuh mengalir sepanjang 19.000 km atau setengah kali keliling bumi. Hampir 25% kolesterol kita berada di dalam otak. Bahan ini mampu meningkatkan kemampuan mengingat dan belajar kita. Tapi, sawar darah otak menghalangi sel mengambil kolesterol dari darah. Makanya, otak memproduksi kolesterolnya sendiri. Gigi kita nggak termasuk tulang, padahal menjadi bagian dari sistem rangka. Mungkin karena gigi nggak bisa beregenerasi ya. Tapi kalau tulang lain lagi sih. Meski sudah patah, ia akan pulih dan memproduksi sel tulang baru. Mata kita bisa melihat objek cuma dalam waktu 13 milidetik, dan otak bisa memproses citranya. Padahal untuk berkedip saja, mata kita akan tertutup selama 100-400 milidetik. Sinar matahari yang terang bisa bikin 17-35% orang bersin. Fenomena ini dinamakan dengan refleks bersin fotik. Jemari kita sangat sensitif dan bisa ngerasain objek yang lebih mini dari diameter rambut kita. Artinya, kalau jari kita seukuran bumi, kita masih bisa ngelihat perbedaan antara mobil dengan rumah. Kalau di restoran ada bagian kalori, pengunjungnya cenderung pesan makanan yang kurang sehat plus tinggi kalori. Mereka akan membandingkan antara burger dengan salad Caesar porsi jumbo, lalu menganggap kalorinya nggak begitu tinggi. Karena burger dianggap lebih enak, mereka juga pesan burger. Tapi kalau mereka nggak tahu kalori kedua makanan ini, mereka akan pesan makanan yang lebih sehat. Meski beda jauh dari manusia purba yang hidup sekitar 6 juta tahun silam, manusia modern tetap aja nggak sempurna. Di dalam tubuh kita ada banyak ketidaksempurnaan. Misalnya saja mata kita yang juga dilengkapi dengan titik buta kecil. Titik seukuran kepala peniti ini terletak di area yang dilalui saraf optik di permukaan retina, tepatnya di belakang mata. Saraf optik menghubungkan mata dengan otak dan bertugas membawa citra visual yang akan diproses oleh otak. Dengan cara ini, kita akan bisa melihat, tapi di area saraf yang menuju otak nggak ada fotoreseptor. Reseptor ini mendeteksi cahaya agar kita bisa melihat objek. Tanpanya, mata kita nggak akan bisa mengirim sinyal ke otak untuk mendeteksi objek yang terlihat. Nah, karena di area tersebut nggak ada fotoreseptor, kedua mata kita punya titik buta kecil. Kalau nggak ada titik butanya, mata kita kemungkinan akan mirip kayak gurita. Kedengerannya kok aneh banget ya, tapi mata hewan ini memang sangat mirip seperti mata manusia. Saraf optik gurita berada di belakang retina, jadi sarafnya tetap ada di mata dan nggak akan ada celah yang menimbulkan buta mata. Terus apa lagi ya? Banyak di antara kita suka ngeluh soal sakit punggung kan? Yang masih muda pun nggak mau ketinggalan. Bener kan? Ayo ngaku. Nah, dulu manusia purba berjalan dengan cara merangkak. Saat mereka menapakkan kaki dan tangannya di tanah, tulang belakang akan melengkung secara pas. Dan posisi organ dalamnya juga pas, sehingga punggung mereka nggak tertekan. Tapi kita berjalan dengan dua kaki agar bisa lebih hemat energi. Proses pencarian makanan pun jadi lebih lelet, dan saat berjalan dengan dua kaki, kita bisa memangkas energi sampai 25%. Tapi minusnya, tulang belakang kita harus bekerja ekstra. Saat kita berjalan tegak, tulang belakang harus jadi tiang penopang beban tubuh dan memberi celah untuk organ lain. Tapi kalau posisinya benar-benar lurus, kita juga akan kesulitan jalan. Lama-kelamaan, bentuk tulang punggung berubah jadi agak melengkung. Tetap aja sih, punggung bawah kita akan lebih tertekan. Masa iya sih kita harus jalan dengan merangkak cuma untuk ngilangin sakit punggung ini? Gak usah lah ya. Kaki manusia punya banyak ruas tulang, dan dulu manusia purba sangat membutuhkannya untuk mencengkram dahan pohon. Meski manusia di zaman now nggak terlalu sering manjat-manjat pohon, tulang ini masih ada. Akibatnya, kita jadi lebih rentan cedera, dan nyut-nyutannya bisa kerasa. Jari kakimu yang sering kesandung itu juga sama aja kan? Kalau tubuh kita super duper sempurna, kaki kita mungkin akan kelihatan kayak kaki burung unta. Ruas tulangnya jauh lebih sedikit, dan bagian yang menyerupai lutut kebalik itu sebetulnya sendi pergelangan kaki.
Karena adanya sendi ini, kaki burung unta jarang cedera. Dan plusnya lagi, larinya bisa lebih ngebut. Kalau kaki manusia dirancang kayak gini, Olimpiade lari pasti bakal meriah banget tuh. Jadi pengen nonton deh. Kamu pernah penasaran gak sih sama gigi manusia? Gigi kita ternyata juga jauh dari kata sempurna. Malahan, banyak orang harus bolak-balik pergi ke dokter gigi untuk merawatnya. Padahal nggak ada organisme lain yang harus pergi ke dokter karena urusan gigi loh. Apalagi gigi kita nggak bisa tumbuh lagi. Jadi kalau udah lepas, nggak akan ada gantinya. Tapi kalau hiu lain lagi sih, sebab cadangan giginya banyak banget. Beberapa spesies hiu juga punya satu set gigi baru yang bisa tumbuh tiap 2 minggu. Gigi kanguru juga lebih baik dari gigi kita. Kalau gigi kita tercipta sangat sempurna, mungkin versinya akan mirip-mirip kayak gigi kanguru. Setelah rusak, gigi kanguru akan lepas, lalu gigi belakangnya segera pindah ke bagian depan. Masalah gigi kita nggak akan berhenti sampai di sini aja, karena mulut kita ternyata penuh sesak. Selama proses evolusi, otak manusia berkembang pesat, dan ukuran rahangnya harus lebih lebar dan pendek supaya celah di dalam tengkorak jadi lebih longgar. Tapi akibat dari perubahan ini, gigi bungsu kita harus nyempil di belakang. Dulu, gigi bungsu berguna untuk mengoyak makanan. Tapi setelah manusia bisa masak dan mengolah makanan, gigi ini nggak diperlukan lagi. Jadi singkatnya, kita bisa menyingkirkan. Dan mungkin suatu saat nanti gigi ini akan hilang dengan sendirinya. Sekitar 25% manusia, mayoritasnya orang Eskimo, sudah nggak punya gigi bungsu ini lagi. Lutut kita juga ternyata nggak berfungsi sempurna loh. Sendi terkompleks di tubuh kita ini diapit oleh 2 tulang besar sehingga posisinya sangat rentan. Lutut cuma bisa bergerak maju mundur dan konstruksinya nggak begitu aman. Karena alasan ini pula, dalam olahraga sepak bola dan rugby diperlukan banyak aturan dan salah satunya nggak boleh menekel lutut lawan dari samping. Untuk menyesuaikan dengan kebiasaan olahraga di zaman modern, mekanisme lutut yang mirip engsel bisa diganti dengan bentuk bola dan rongga. Struktur ini juga terdapat pada bahu dan pinggul. Kamu bisa gerakin telingamu tanpa bantuan tangan nggak? Sebagian orang bisa menggerakkan telinganya seperti kucing dan anjing dengan memanfaatkan otot khusus yang disebut otot telinga luar. Tapi otot ini sudah nggak berfungsi lagi, kecuali untuk melancarkan trik menggerakkan telinga tanpa tangan. Ada juga bagian tubuh lain yang posisinya kurang pas, yaitu laring. Ujung tenggorokan dan kerongkongan kita saling menyatu, padahal keduanya termasuk dalam sistem organ yang berlainan. Celah ini memanjang dari hidung dan mulut menuju laring. Di situ, terdapat katup berbentuk daun yang akan menutup saluran pernafasan tiap kali kita menelan supaya makanan nggak ikut masuk ke tenggorokan. Tapi mekanismenya nggak selalu berjalan mulus. Ngomong sambil makan bisa bikin makanan yang kita kunyah ikut masuk ke saluran pernapasan. Dan efeknya bisa sangat menyakitkan. Laring paus ternyata lebih efisien dari laring kita. Letaknya ada di lubang sembur dan berjauhan dari mulut. Kalau manusia bisa mindahin laringnya ke hidung, saluran pernafasan dan pencernaan kita akan terpisah, resiko tersedak akan bisa diminimalisir. Tapi ada minusnya juga sih. Kalau posisi laringnya begini, kita nggak akan bisa ngomong. Masa iya kita harus berkomunikasi dengan ngeluarin suara mirip paus? Hal ini cuma akan terjadi kalau hidung kita bisa menghasilkan getaran. Contohnya kayak gini, kedengaran lebih merdu kan? Menurutmu gimana? Komen dong. Kamu suka iga nggak? Kalau aku sih suka banget. Tapi bukan iga itu yang akan kita bahas di sini. Sebagian orang punya tulang rusuk ke-13, antara 1-3% manusia punya rusuk tambahan yang juga dinamakan rusuk serviks. Dan fungsinya nggak ada sama sekali. Sebagian dari mereka punya 1 ruas tulang rusuk ini. Tapi ada juga yang punya dua-duanya di sebelah kiri dan kanan. Kita nggak begitu memerlukan appendix, di dalamnya mungkin ada bakteri baik yang membantu mengatasi masalah perut. Tapi selain itu, nggak ada lagi fungsinya. Parahnya lagi, organ ini juga bisa gampang radang. Dulunya, appendix berfungsi untuk membantu manusia purba mencerna selulosa pada tumbuhan hijau. Saat itu, mereka lebih sering mengonsumsi tumbuhan, daging hewan juga masih jarang, jadi organ ini juga bisa dihilangkan. Oke, lanjut. Darah mengalir dari jantung ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh arteri. Tapi saat mengalir ke lengan dan kaki, darah kita cuma melalui 1 arteri besar. Arteri ini terletak di area bisep lengan dan paha depan. Punggung juga perlu darah, tapi di situ nggak ada arteri besar. Yang ada cuma arteri kecil bercabang yang menempel di sekitar tulang dan saraf.
Struktur seperti ini sebetulnya kurang praktis dan bikin kita lebih rentan cedera. Makanya lengan dan kaki kita sering mati rasa kan? Ini namanya tulang humerus. Di dekat siku, arteri kita terhubung ke saraf ulnaris. Berkat saraf ini, kita bisa menggerakkan jari kelingking. Karena saraf ini juga, lengan kita akan mati rasa dan kesemutan saat humerusnya kepentok. Au! Untuk mencegah insiden ini, diperlukan satu arteri besar di belakang tubuh, tepatnya di dekat tulang belikat. Pembuluh tambahan ini akan memberi darah rute langsung, lengan dan kaki kita juga nggak perlu mati rasa lagi kalau kepentok benda keras. Oke, satu lagi nih. Meski nggak berekor, kita masih punya tulang ekor. Tulang ini sangat berguna bagi manusia purba. Mereka menggunakannya untuk menyeimbangkan tubuh saat melompat di atas pohon. Karena lebih sering berjalan di atas tanah, kita nggak memerlukan tulang ini. Lagi pula, tulang ekor alias koksis ini gampang patah. Desanya juga nggak begitu wah. Bahkan menurut para peneliti, tulang ini bisa diangkat untuk mengatasi masalah postur.